enci-enci, engku, buat mama, papa, keluarga yang saat ini sedang ada dalam siaran anak sekolah minggu, ibadah anak sekolah minggu. Selamat datang kembali di ibadah anak sekolah minggu Gemim Abraham Sario Sentra. Nah, sore hari ini ibadah kita bersama dengan Enci Nanda juga Enci kita. Nah, sore hari ini kita akan bergembira bersama, bersuka cita bersama. Siapa kan udah bilang bergembira di bersuka cita, Enci? karena hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan bergembira bersama, kita akan beribadah, mendengarkan cerita firman Tuhan bersama. Dan saat ini dalam persiapan ibadah kita, Enci undang semuanya untuk berdiri. Mama, papa berdiri, Enci, engku berdiri. Kita akan menyanyi satu lagu. Sudah semua berdiri. Oh, satu buat cerita lupa. Jangan lupa kalau ibadah, kok ada banyak-banyak tuh adik-adik di rumah pakai masker atau pakai apa buat Enci? Apa buat ini nama ini? Face shield. Oh, pokoknya itu. Ya. Sudah semua diri sama, kita mau menyanyi satu lagu. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa bagi Cipta, bagi Nanda, bagi semuanya kita. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Apapun yang bisa. Hanya bagi Yesus. Oh, alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan. Oh, alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan. Allah tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Oh, alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan. Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia kepada Dia bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Silakan duduk. Sikap berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, terima kasih buat sore hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Walaupun hanya lewat online Tuhan, kami percaya ada Tuhan di dalamnya. Saat ini Tuhan kami mau beribadah bersama, tolong kami semua Tuhan. Tolong juga Enci, Engku, kakak-kakak yang bertugas saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sertai kami. Setiap kuasa kegelapan yang akan mengganggu setiap jalannya ibadah kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami usir hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus sendiri. Saat ini kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami butuh penyertaan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, nyanda lelah berdiri toh? Nyanda. Enci undang kembali untuk bangkit berdiri. Kalau mau memuji Tuhan. Sudah berdiri semua? Atur jarak masing-masing. Jangan terlalu baku dempet. Semua atur jarak masing-masing. Jangan terlalu baku dempet. Kita akan mengangkat pujian. Masa depan sungguh ada. Masih ingat tuh? Masa depan sungguh ada. Kita akan langsung lanjut dengan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Masa depan sungguh ada. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan yang rasanya susah, sedih, seperti itu, Encik Vita. Aduh, kalau Encik Vita lagi susah, lagi sedih sekali, lagi takut berarti sementara kesesakan. Iya. Oh, sementara kesesakan. Jadi dia bilang Allah itu bagi kita perlindungan dan kekuatan. Dan itu sudah terbukti. Dan itu semua sudah terbukti. Cuma satu Allah yang tempat kita berlindung dan tempat kita menaruh pengharapan kita. Nah, adik-adik silakan duduk. Saat ini kita masuk dalam ayat hafalan kita. Semuanya siapkan Alkitab.
Kalau di rumah ada Alkitab semua toh? Sekarang siapkan Ada. Alkitab. Kita akan masuk dalam ayat hafalan dan cerita firman Tuhan. Mari orang mau ayat hafalan dulu nih. Nah, Cik Vita serahkan ke Cik Nanda mau ayat hafalan. Iya, adik-adik, sekarang kita akan ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat dalam kitab Mazmur. Nah, Mazmur terdapat di mana, Kutek Kang? Nah, perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru, Sukang Cik. Cik Fitri salah. Mazmur ada di perjanjian lama. Ya, sudah dapat Mazmur? Buka Mazmur 56 ayat 4. Sedapa? Mazmur 56 ayat 4. Bunyinya seperti ini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Nah, adik-adik, ada gerakannya. Sekarang boleh perhatikan Encik Vita. Encik Vita akan memperagakannya. Sambil kita ayat hafalan sama-sama. Boleh? 1, 2, 3. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Nah, boleh adik-adik? Gampang tuh dia punya gerakan. Sekali lagi. Nah, ikut kita gerakannya. 1, 2, 3. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Wah, hebat semuanya. Pintar. Nah, sekarang sebelum torang mau dengar firman Tuhan, torang mau angkat sebuah lagu dulu. Ku ingin dengar cerita. Semuanya kita nyanyi bersama-sama. Ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Nah, adik-adik, sebelum orang dengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Semuanya sikap berdoa, duduk yang baik. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, memohon agar Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarkan Roh-Mu yang kudus ada bagi kami semua, agar supaya kami bisa mengerti tentang kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Berfirmanlah bagi kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada sore hari ini terdapat dalam kitab
Bilangan. Bilangan 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-33. Nah, adik-adik sudah dapat? Nah, Bilangan 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-33. Kalau ada yang masih kesulitan boleh minta tolong mama, papa, atau kakak di rumah ya. Minta tolong buka Alkitab Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Nah, adik-adik, cerita Alkitab pada sore hari ini judulnya Ke-12 Pengintai. Ke-12 Pengintai. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Encik mau tanya, pernahkah kalian merasa takut? Nah, misalnya waktu kalian sedang berjalan, kemudian kalian bertemu dengan seseorang yang tubuhnya tinggi, besar, berjenggot panjang, terus rambutnya juga panjang. Apakah ada yang merasa takut? Ada ternyata yang merasa takut. Mungkin adik-adik yang rasa takut, mereka berpikir, jangan-jangan orang itu akan menyakitiku, atau jangan-jangan dia penculik anak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Cik mau tanya, ada yang berani, ada yang tidak takut? Banyak yang angkat tangan. Ternyata banyak anak-anak sekolah minggu Gemim Abraham Sario Sentra yang pemberani. Nah, hebat sekali. Tepuk tangan dulu buat yang pemberani. Nah, puji Tuhan. Nah, anak-anak, berarti sama seperti cerita kita kali ini. Cerita firman kita pada sore hari ini bercerita tentang ada 2 orang yang pemberani. Ceritanya waktu bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan, yaitu dari tanah Mesir, Tuhan menuntun mereka ke padang pasir, ke padang yang di mana di padang gurun itu mereka banyak kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tapi Tuhan tetap setia. Nah, di padang gurun itu mereka berjalan, mereka akan pergi ke suatu tempat yang sudah dijanjikan Tuhan. Ada yang tahu tanah perjanjian itu namanya apa? Ya, benar sekali, tanah Kanaan. Nah, sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan sendiri menjaga mereka. Tuhan juga menyediakan semua yang mereka perlukan, semua yang mereka butuhkan. Adik-adik tahu, waktu malam hari mereka tidak pernah merasa kedinginan. Karena apa? Karena ada tiang api dari Tuhan. Jadi walaupun malam hari mereka tetap merasa hangat. Nah, di siang hari mereka juga tidak merasakan terik panasnya matahari karena ada tiang awan. Tuhan menyediakan tiang awan agar supaya mereka tidak kepanasan. Nah, kemudian mereka juga tidak merasa kelaparan karena Tuhan memberikan mana, yaitu roti dari surga. Jadi Tuhan memberikan roti setiap hari sehingga mereka, bangsa Israel itu, bisa makan dan mereka tidak merasa kelaparan. Nah, adik-adik, sungguh bangsa Israel benar-benar mendapatkan perlindungan istimewa dari Tuhan pada waktu itu. Nah, sebelum mereka masuk ke Kanaan, Musa mengutus 12 orang untuk mengintai, mengamati situasi tanah Kanaan. Sekarang Cik mau tanya, ada yang tahu apa arti kata pengintai? Nah, Cik Nanda jelaskan ya. Pengintai itu orang yang diberi tugas untuk mengamat-amati atau melihat sesuatu dari jarak jauh atau dari tempat yang tersembunyi. Nah, para pengintai melihat bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang sangat subur dan kaya. Tanah itu berlimpah susu dan madu. Nah, tepat
tepat seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, adik-adik tahu di tanah Kanaan itu satu tandan anggur bisa dipikul oleh 2 orang. Nah, sudah bisa dibayangkan kalau biasa kita beli anggur satu tandan itu hanya bisa dipegang seperti ini. Tapi di tanah Kanaan waktu itu satu tandan anggur tidak bisa dipegang seperti ini, harus dipikul oleh 2 orang. Bisa dibayangkan bagaimana besar dan banyak buah anggur satu tandan itu. Nah, adik-adik, tapi sayang sekali para pengintai itu menjadi sangat ketakutan. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka melihat penduduk Kanaan ternyata mereka bertubuh besar seperti raksasa. Sudah pernah lihat raksasa? Oh, pernah Encik di film-film. Raksasanya sebesar Encik Nanda? Tidak, Encik Nanda kecil. Raksasa itu lebih besar lagi. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Mereka pulang lalu menceritakan kepada Musa dan seluruh bangsa Israel tentang ketakutan mereka. Namun di antara 12 pengintai itu ada 2 orang yang tidak takut. Nah, kalau adik-adik baca dalam Alkitab, ada 2 orang yang tidak takut. Namanya adalah Kaleb dan Yosua. Nah, mari kita baca pada ayatnya yang ke-30. Bunyinya demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Nah, mereka, si Kaleb dan Yosua ini berusaha untuk menguatkan dan meyakinkan bangsa Israel bahwa bangsa Kanaan pasti dapat dikalahkan. Karena apa? Karena Kaleb dan Yosua yakin Israel punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang sanggup menolong mereka untuk mengalahkan bangsa Kanaan. Nah, Kaleb dan Yosua sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pasti ada bersama mereka, menolong mereka. Nah, karena apa adik-adik? Mereka sudah melihat dan bahkan mereka sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan sejak bangsa Israel dari tanah Mesir kemudian sampai di padang gurun. Tuhan selalu menyertai dan menolong mereka. Buktinya waktu malam hari ada tiang api. Di siang hari ada tiang apa? Tiang awan. Kemudian kalau mereka lapar ada apa? Tuhan menyediakan mana atau roti surga. Nah, dari situ Yosua dan Kaleb yakin sekali bahwa Tuhan yang tetap setia menjaga dan menolong mereka. Nah, mereka juga menegaskan kalau Israel benar-benar mengandalkan Tuhan, mereka pasti menang dan mereka pasti akan mengalahkan bangsa Kanaan. Nah, dari cerita ini kita melihat tidak semua pengintai yang merasa takut. Ada 2 yang berani, yaitu siapa tadi? Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua ini menunjukkan kepercayaan mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Mereka yakin, mereka percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, sekarang ini Encik mau tanya, adakah anak-anak yang masih merasa takut? Sepertinya tidak ada lagi yang mengangkat tangan ya. Berarti semua sudah berani? Oh, berani. Oh, ada yang berkata, Encik masih takut. Itu virus corona masih ada di mana-mana. Memang masih banyak virus corona yang ada di luar rumah kita. Tapi ingat, anak-anak, jangan kita takut. Karena apa? Ada Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai kita.
kita perlu tahu, kita sekarang hidup di akhir-akhir zaman. Di Alkitab memang sudah tertulis, nanti akan ada perang. Nah, kalau kita lihat di televisi, mama papa mungkin nonton berita, terjadi perang di mana-mana. Kemudian akan ada gempa bumi. Pernah merasakan ada gempa bumi? Iya, gempa bumi akhir-akhir ini sering terjadi. Kemudian akan ada penyakit sampar. Nah, ini dia virus corona yang melanda kita semua. Bukan hanya di Manado, tapi juga di seluruh bumi ini merasakan bagaimana dampaknya virus corona ini. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah. Apa itu? Kalau mau keluar rumah pakai apa? Pakai masker. Tapi sedapat mungkin orang di rumah saja. Kalau boleh tidak keluar, di rumah saja ya. Kemudian apa lagi? Jaga jarak dan apa? Sering mencuci tangan, menjaga kebersihan. Itu anjuran dari pemerintah. Orang mesti ikuti itu anjuran pemerintah. Karena pemerintah itu juga adalah wakil Tuhan. Nah, dan Encik Nanda juga mau ingatkan bahwa jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Karena dengan pertolongan Tuhan kita pasti akan kuat dan tetap kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, kita sampai saat ini masih merasakan kasih penyertaan Tuhan. Adik-adik semua sehat kan hari ini? Nah, semuanya sehat, puji Tuhan. Kalau orang rasa pernah berbuat dosa, pernah berbuat kesalahan, mari orang datang Pak Tuhan, minta ampun. Karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Kalau orang datang dengan hati, dengan penuh kerendahan hati mengaku dosa kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita. Dan kalau orang sebenar-benar minta ampun Pak Tuhan, Tuhan pasti akan tersenyum melihat dari atas sana. Supaya apa? Supaya saat Tuhan datang untuk kedua kalinya, orang semua akan diangkat. Yakin mau ke surga? Oh, yakin. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah Minggu Gemim Abraham pasti masuk surga. Nah, ingat Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Ingat juga tadi orang ayat hafalan Kang. Di Mazmur 56 ayat 4 ada bilang apa? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepadamu di sini berarti kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada sore hari ini. Immanuel, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan semuanya. Nah, sebelum itu orang menyanyi dulu lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik siapkan persembahan, kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian, kita menyanyi satu lagu, Jalan Sertai. Serta Yesus
biar jadi seperti Yesus. Dan doa penutup kita akan dibawakan oleh Cik. Jadi seperti Yesus di setiap jalan. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu Bapa, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami boleh beribadah bersama. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Kami bermohon kepadamu Bapa, biarlah Tuhan yang menolong kami agar supaya apa yang sudah kami dengarkan tadi itu bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan agar supaya kami boleh menjadi anak-anak yang pemberani. Kami berani menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Kami berani melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya di tengah-tengah kelemahan kami Tuhan, Engkau yang memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami rindu berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan berkati anak-anak ini, berikan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang pintar, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga orang tua yang ada di rumah. Biar Tuhan senantiasa memberkati orang tua yang ada, berikan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, diberkati setiap usaha dan pekerjaannya, dan biarlah Tuhan semua kebutuhan dapat tercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa buat enci-enci dan engku-engku sekolah minggu yang ada. Biarlah Tuhan memberkati kami semua agar supaya kami sama-sama semangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa buat anak-anak yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang akan menjamah anak-anak yang sakit, Engkau yang akan menyembuhkan mereka Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan. Kau berkati persembahan ini Tuhan, agar supaya bisa terpakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga bermohon, biarlah Tuhan yang akan memampukan kami, agar kami dapat mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan kami yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa Indonesia Tuhan, pulihkan bangsa kami, dan biarlah bangsa Indonesia tetap memuliakan nama-Mu. Berkati pemimpin yang ada Tuhan, agar supaya pemimpin yang ada ini bisa menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala tugas dan pelayanan mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada rencana terindah yang sudah Engkau sediakan bagi kami semua. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, gak dapat rasa Kang Cinanda. Ya. Dapat rasa semua kelar ibadah. Tak dapat rasa, orang lagi semua baku bisa ulang. Nanti baku dapat ulang minggu depan. Nah, adik-adik, Encik Rita undang semuanya untuk berdiri. Kita akan bersyukur. Orang mau terima berkah lewat ucapan syukur. Lewat lagu Bapa terima kasih. Buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita biar cuma lewat online Kang, streaming di YouTube. Tapi Tuhan Yesus akan terus memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus akan terus menjaga adik-adik dan juga memberkati orang tua yang terus mendampingi selama ibadah berlangsung. Iya. Nah, Cik Nanda tong semua tutup Kang. Iya. Semua tutup ibadah hari ini. Orang nanti baku dapat ulang lagi minggu depan. Tapi Ci ada pengumuman. Kita hampir lupa. Padahal saya lupa kata. Iya. Nah, pengumuman hari ini anak-anak tadi ada ayat hafalan toh. Nah, kali ini berbeda. Kita akan membuat satu aktivitas. Jadi, anak-anak di rumah akan membuat karya. Jadi, ayat hafalan tadi dalam Mazmur 56 ayat 4 ditulis di kertas, kemudian dihias sedemikian rupa sehingga bisa menjadi satu gantungan dinding yang menarik. Habis itu foto kemudian kalau sudah selesai foto bersama dengan adik-adik. Di-upload lewat Facebook sendiri atau Facebook Mama Papa. Kemudian jangan lupa di-tag di mesti tag. Iya, tag di mana? Kalau tag dong. Ya, tidak bisa lihat. Mesti tag nih adik-adik nih. Tag di Facebooknya Gemim Abraham Sario Sentra. Nanti kalau ada yang bingung, Encik Nanda akan kasih contoh. Nah, Nanda akan berfoto dengan hasil karyanya Encik Nanda, kemudian nanti Encik upload dan di Facebooknya Gemim Abraham Sario Sentra. Nah, boleh kan adik-adik? Sudah lama kita tidak kita. Anda, so lama sekali. Orang tidak baking. Sehingga Encik Vita suka jadi apa tuh hasil-hasil karya anak-anak. Iya, selama tidak menggunting, menempel. Nah, tapi kali ini aktivitasnya bikin di rumah. Bisa dibantu oleh Mama Papa di rumah. Kakak boleh bantu. Kakak
kakak boleh bantu. Iya, kalau yang masih kecil-kecil masih butuh bantuan. Tapi kalau yang sudah besar bisa dibuat sendiri. Lalu tulis sendiri atau? Boleh tulis sendiri, boleh gunting kertas dijadikan kata-kata yang ada di ayat tadi. Boleh. Berkreasi bebas. Kreativitas masing-masing. Iya, kreativitasnya masing-masing. Nah, adik-adik jangan lupa itu prakarya taruh di Facebook, kontak Gemim Abraham Sario Sentra. Waktunya 1 minggu. Nah, DP waktu cuma 1 minggu. Ingat baik-baik, kong bilang pa mama dan papa. Bilang mama, papa jangan lupa nih mau bikin tape prakarya. Iya. Saya akan biar cuma kertas Kertas karton, bekas boleh. kertas bekas pun boleh. Nah, jadi ada 5 pengirim pertama yang akan mendapat bingkisan dari KPA. Yeay. bingkisan. Iya. Ingat ya, 5 pengirim pertama. Nah, adik-adik, saya dengar pengumuman semua. Jangan lupa prakarya dibikin. Kreativitas masing-masing. Nah, saat ini Civita dan Cinanda akan mengakhiri ibadah kita. Dan sampai jumpa minggu depan. Buat adik-adik semua, nanti orang baku dapat ulang nih. Iya. Jangan bosan-bosan lihat tuh enci-enci nih. Iya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.